baik. Ananda, apa kabar? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, semangat sekali. Apakah Ananda sudah sarapan? Sudah, Bu. Sudah, berarti sekarang sudah semangat. Nah, rapikan dulu tempat duduknya, Haji. Dengan rapi, rapatkan duduknya ke sini. Nah, coba perhatikan di sekeliling kita dulu. Apakah ada sampah? Tidak, berarti kan kita bersih. Bagus sekali. Nah, karena pagi ini anak-anak ibu sangat semangat, mari kita mulai pembelajaran kita dengan semangat juga. Tepat waktu, mudah menjadi orang yang disiplin. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Rafli dipimpin doanya. Siap, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum Ibu memasuki pelajaran hari ini, Ibu ingin mengambil absen. Sekarang Ibu mau bertanya saja, adakah yang tidak hadir? Tidak, Bu. Tidak hadir semua? Hadir. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan agar kita tetap bisa belajar di sekolah yang kita cintai ini. Baiklah, sebelumnya apakah anak-anak Ibu sudah membawa buku? Sudah, Bu. Nah, persiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Kita akan mulai pembelajaran. Baiklah, sekarang kita akan belajar tema 2, subtema 3, yaitu memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Nah, di mana anak-anak Ibu setelah belajar nanti harus mampu mencermati teks bacaan, gambar cerita dengan benar. Dan selanjutnya anak Ibu tahu bagaimana cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran. Silakan anak-anak Ibu buka bukunya, halaman pertama. Ada kelihatan gambar? Ada. Nah, coba perhatikan di sana dulu. Ada apa di sana, Nak? Ada gambar. Ini adalah namanya gambar cerita. Apa tadi? Cerita. Gambar cerita. Gambar cerita itu adalah gambar yang menceritakan sesuatu atau adegan peristiwa guna untuk memperjelas alur sebuah cerita. Jadi ada gambar dan disertai ceritanya. Nah, sekarang coba perhatikan Ibu dulu. Coba simak Ananda semua, perhatikan ini ya. Bukunya Ibu akan menceritakan gambar yang ada di dalam ini. Nah, di sini ada 2 anak. Nama kakaknya Dodi, nama adiknya Bobby. Nah, di sini apa kegiatan yang Ananda lihat dari gambar yang pertama? Dodi sedang memasukkan ikan ke dalam kolam. Wah, air. bagus ya. Dodi sedang memasukkan ikan ke dalam kolam ikan atau wadah tempat ikan. Nah, gambar yang kedua apa yang Anda lihat? Bobby. Ngapain Bobby? Mengeluarkan ikan yang di dalam kolam. Nah, mengeluarkan ikan yang ada di dalam kolam. Wah, tanpa ada teksnya kita juga bisa mengetahui kegiatannya. Akan tetapi itu tidak akan selalu jelas untuk kita ceritakan. Makanya ada tulisannya. Nah, selanjutnya perhatikan anak Ibu gambar yang nomor 3. Ada si Dodi dan Ibu. Nah, apa kata Dodi? Ibu, mengapa ikanku ada di
di lantai. Nah, lanjut ke gambar yang nomor 4. Datanglah si Bobby. Dijawab oleh Bobby, aku yang memindahkan kak, kasihan ikannya kedinginan. Nah, kemudian dijawab oleh Dodi, ikan memang hidup di air Bobby. Nah, sudah jelas? Sudah. Nah, ikan itu memang hidup di air. Jadi dia tidak bisa hidup di darat. Kalau dia di darat jadi mati. Nah, dari cerita ini apa yang Ananda bisa berikan ke ibu? Bagaimana ciri-ciri gambar cerita itu? Ada yang tahu? Angkat tangan. Nah, Fajri. Ada gambarnya. Oh, ada gambarnya, bagus sekali. Selanjutnya, siapa lagi, Raffi? Dan ada ceritanya. Dan ada ceritanya atau ada tulisan yang untuk dibaca. Nah, betul sekali ya anak ibu tadi. Nah, di sini ibu ada gambar satu lagi. Coba perhatikan di buku ibu ini. Ada kelihatan? Nah, di sini judulnya terlalu banyak minum es. Hello, perhatikan dulu. Nah, terlalu banyak minum es. Di sini ada si Momo dan pedagang es. Ceritanya, si Momo ini suka sekali memakan es. Tak tanggung-tanggung, dia membeli es langsung sekali 3. Dengan lahapnya es itu langsung dimakan. Apakah boleh kita seperti itu, Nak? Tidak. Karena itu adalah bisa menyebabkan sakit dan sifatnya juga tidak boleh rakus. Nah, baiklah ceritanya. Akhirnya setelah dia memakan es yang 3 itu, dia berkata, aduh perutku sakit. Bagaimana perutnya? Sakit. Nah, datanglah si Mali, si tikus kecil menasehatinya. Makanya sahabat, kalau makan sesuatu itu janganlah berlebihan. Inilah jadinya perutmu menjadi sakit. Kemudian si Momo menjawab, benar katamu Mali, dan tak akan aku mengulanginya lagi. Jadi si Momo itu menjadi jerah dan tidak ingin lagi membeli es banyak. Boleh kita memakan sesuatu tapi tidak boleh berlebihan. Nah, perhatikan ibu di halaman berikutnya. Coba perhatikan halaman berikutnya. Nah, apa yang Anda lihat di sana? Ada kotak atau kolom. Di sini ada perintahnya. Kamu telah melihat contoh karya gambar cerita. Apakah ciri-ciri karya gambar cerita itu? Silahkan tuliskan di kotak ini. Nah, baik, kita tulis. Sudah ada penanya, Nak? Sudah. Nah, yang pertama, ciri-ciri gambar cerita. Perhatikan dulu ya. Ciri-ciri gambar cerita. Coba perhatikan ibu dulu. Yang pertama, ciri-ciri gambar cerita itu adalah memudahkan pembaca dalam memahami suatu cerita. Apa tadi? Memudahkan pembaca dalam memahami suatu cerita. Nah, perbaiki duduknya, Fajri. Lurus. Nah, perhatikan ibu dulu. Nanti waktu istirahat baru boleh kalian berbincang. Oke? Siap? Iya. Nah, kita fokus dulu ya. Nah, yang kedua, memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Jadi, kita tidak bingung gambar ini ceritanya apa, teksnya apa. Nah, itulah ciri-ciri gambar cerita. Nah, selanjutnya terakhir, menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Kalau seandainya di sana cuma ada ceritanya saja, pasti kita bosan. Kita akan bosan. Misalnya ada ceritanya saja banyak-banyak halaman. Apakah Anda bosan membacanya? Pasti bosan. Nah, kalau ada gambar, maka tampilnya akan menjadi lebih menarik. Nah, bagus sekali. Nah, silakan Anda tulis di sana ciri-ciri. Baiklah, setelah kita menulis ciri-ciri
Dari gambar cerita tadi sudah siap, nak? Sudah. Nah, sudah lihat kan yang sudah Ibu bagikan? Ada gambar. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Nah, di sini Ibu udah ada gambar organ pernapasan manusia. Nah, Anda perhatikan satu berdua ya, Fajri. Perhatikan gambar yang A. Setelah lihat gambarnya, perhatikan Ibu ke depan lagi. Nah, gambar yang A adalah hidung. Hidung yang mana hidung? Ini. Apa fungsi dari hidung? Tempat keluar masuknya udara. Nah, perhatikan lagi selanjutnya yang B, yaitu faring. Faring itu sama dengan tenggorokan. Gunanya menyalurkan aliran udara dari hidung, mulut, dan trakea. Jadi tempat apa tadi faring itu, nak? Menyalurkan udara dari hidung ke mulut, lanjut ke trakea. Nah, selanjutnya ada laring, yaitu kotak suara. Yang selanjutnya yang D, ada kelihatan? Yang D yaitu trakea. Trakea itu adalah batang tenggorokan. Gunanya mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Apa tadi? Mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Perhatikan Ibu di depan. Ketika menjelaskan fungsinya, perhatikan Ibu. Nah, selanjutnya yaitu yang E. Ada kelihatan gambar yang E? Sudah. Nah, apa itu bronkus? Bronkus itu gunanya mengontrol jumlah udara. Perhatikan Ibu, mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernapasan berlangsung. Nah, selanjutnya yang F. Yang F apa, nak? Paru-paru. Nah, paru-paru inilah alat pernapasan manusia. Fungsinya adalah menampung udara kaya oksigen dan mengalirkannya ke pembuluh darah serta menyalurkan ke seluruh tubuh. Nah, yang terakhir ada diafragma, di mana itu adalah dinding otot yang memisahkan rongga dada dan perut. Nah, coba dulu hirup udara dalam-dalam. Lepaskan dari mulut. Nah, bagus sekali. Apakah Anda sudah mengerti? Sudah, Bu. Nah, jadi ini adalah organ pernapasan manusia. Halo. Nah, perhatikan Ibu lagi. Nah, selanjutnya buka halaman selanjutnya, Rafli dan Fajri. Halaman 4, cara memelihara organ pernapasan. Nah, kalau kita sudah diberi organ pernapasan, maka kita harus merawatnya. Nah, di sana ada cara memelihara organ pernapasan. Nah, yang pertama, cara memelihara organ pernapasan itu adalah menjaga kesehatan organ pernapasan. Perhatikan ke depan ya. Menjaga kesehatan organ pernapasan. Nah, gimana di sini? Bagaimana cara kita menjaganya, Bu? Bagaimana kita cara menjaganya, Nak? Nah, yang pertama, makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh kita terjaga dengan baik. Makan apa tadi? Makanan yang bergizi. Nah, selanjutnya berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih sehingga dapat bekerja dengan baik. Nah, selanjutnya istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup di mana kita tidak boleh begadang, tidak boleh terlalu lelah. Nah,
Selanjutnya, posisi tidur yang benar. Miring ke kanan dan jangan tengkurap. Tahu Ananda tengkurap? Punggung kita di atas. Nah, tidur seperti itu tuh akan menghimpit rongga-rongga pernafasan kita. Nah, selanjutnya yaitu menghindari zat-zat yang dapat memasuki organ pernafasan. Apa contohnya, Nak? Tidak merokok. Nah, bagus, tidak merokok. Menggunakan masker saat keluar rumah. Apalagi sekarang ada virus pandemi corona. Harus menggunakan masker saat keluar rumah. Nah, kemudian tidak hanya itu, jika ada hutan yang terbakar dan mengakibatkan kabut asap, kita juga harus menggunakan masker. Banyak zat-zat yang akan merusak organ pernafasan kita. Contohnya ada asap pabrik, asap kendaraan. Nah, itu akan dapat memasuki organ pernafasan kita. Makanya kita kalau keluar rumah harus menggunakan masker. Nah, bagus. Selanjutnya, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin. Mengurangi apa? Makanan dan minuman dingin yang stabil-stabil saja ya, Nak. Nah, selanjutnya menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru itu akan lebih sedikit. Nah, jadi kita tidak boleh memakan makanan yang terlalu manis. Nah, selanjutnya yaitu menjaga lingkungan sekitar kita. Ini yang terakhir. Menjaga apa? Lingkungan sekitar kita, seperti menanam pohon agar udara yang ada di sekitar kita tersaring oleh pohon. Selanjutnya apa lagi? Membersihkan rumah agar tidak berdebu. Nah, pintar sekali kan? Nah, sekarang coba Ananda perhatikan ini. Nanti di rumah Ananda harus membuat gambar poster tentang menjaga kesehatan pernafasan. Dengan catatan Ananda boleh dibantu oleh kakak atau orang tuanya. Contohnya seperti apa, Bu? Seperti ini. Coba lihat gambar Ananda tuh di halaman terakhir. Nah, di sini ada gambar apa, Nak? Ada gambar poster. Poster tentang cara memelihara kesehatan organ pernafasan. Yang pertama ini ada gambarnya warna kuning. Nanti Ananda boleh mengkreasikan gambar itu. Boleh memberikan gambar orang atau membuat gambar pohon atau lapangan yang bersih sesuai kreativitas Ananda. Nah, kita kumpulkan minggu depan. Nah, baiklah. Setelah pembelajaran kita yang panjang tadi, apakah Ananda ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, Ibu yang bertanya lagi. Nah, baiklah, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Tadi ada yang pertama gambar cerita. Apa gambar cerita itu tadi, Nak? Gambar atau tulisan. Bukan, kita luruskan ya. Gambar yang dilengkapi oleh tulisan atau dialog agar mempermudah pembaca untuk memahami cerita tersebut. Nah, di dalam gambar cerita tadi ada ciri-cirinya. Yang pertama, memudahkan pembaca dalam pemahaman alur cerita. Nah, selanjutnya akan membuat cerita menjadi lebih menarik. Yang terakhir, akan mempermudah pembaca untuk menyimak bacaan secara singkat. Nah, selanjutnya tadi ada apa? Cara memelihara organ pernafasan, mulai dari pola hidupnya dengan memakan makanan yang bergizi, dengan menghindari zat-zat yang membahayakan seperti tidak boleh merokok, menggunakan masker saat keluar rumah, memakan makanan yang tidak dingin, selanjutnya memakan makanan yang tidak terlalu manis. Nah, apakah Anda semua sudah paham? Sudah.
sudah. Nah, jika sudah, maka selesai pula pembelajaran kita hari ini. Mari bersama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.